Perkenalkan, nama saya Desti Novani Lagu, NIM 20063110056, kelas 4B Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotik. Nah, berikut penjelasannya. Pengertian dari mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang berhubungan dengan sistem jaringan komputer yang berkantor di pusat Latvia bersebelahan dengan Rusia. Mikrotik didirikan pada tahun 1995 untuk mengembangkan router dari sistem ISP, Internet Service Provider Nirkabel. Mikrotik dibuat oleh Mikrotik, sebuah perusahaan di kota Riga, Latvia. Latvia adalah sebuah negara yang merupakan pecahan dari negara Soviet dulunya atau Rusia sekarang ini. Mikrotik menyediakan hardware dan software untuk konektivitas internet di sebagian negara seluruh dunia. Produk hardware unggulan Mikrotik berupa router, switch, antena, dan perangkat pendukung lainnya. Sedangkan produk software unggulan Mikrotik adalah Mikrotik Router OS. Jenis-jenis mikrotik, yaitu pertama, mikrotik router OS. Mikrotik router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Yang kedua, mikrotik router board. Router board adalah router embedded produk mikrotik. Router board seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Fitur dari mikrotik yang pertama yaitu address list. Address list ini merupakan kumpulan kelompok IP address yang berdasarkan nama. Yang kedua, byte key. Byte key mempunyai fungsi untuk byte key spanning tree dan multi byte key interface, bisa juga breaking. Yang ketiga yaitu data rate management, yaitu QS yang memiliki dasar HTTP yang menggunakan burst, PGCure, RAID, SPCure, V4QE, CHIR, MIR, limit antar peer-to-peer. Yang keempat yaitu bonding, yaitu mengkombinasikan beberapa Ethernet dalam satu pipa pada koneksi yang sangat cepat. Yang kelima yaitu NTP, Network Time Protocol, yang berguna di dalam server dan client atau bisa juga mensinkronisasikan menggunakan GPS system. Yang keenam yaitu firewall dan NAT, yaitu support untuk virtualisasi koneksi peer-to-peer, source NAT dan destination NAT. Yang ketujuh yaitu hotspot. Pada bagian ini semua sudah tahu, di dalamnya memiliki hotspot gateway dengan autentikasi radius, support untuk limit data, SSL, dan HTTPS. Yang kedelapan yaitu VLAN, yaitu mendukung virtual LAN, IEEE 802.L untuk jaringan internet dan wireless, multi VLAN, dan VLAN breaking. Yang kesembilan yaitu DHCP, adalah mendukung DHCP tiap antarmuka, DHCP relay, DHCP client, multiple network DHCP, static dan dinamik DHCP leases. 10 yaitu Winbox, adalah aplikasi mode GUI untuk meremote dan mengkonfigurasi mikrotik router OS. Yang 11 yaitu routing, adalah routing statik dan dinamik, RIP V1 dan V2, OSPF V2, dan BGP V4. Yang ke-12 yaitu tool, adalah ping transrouter, bandwidth test, ping food, telnet, SSH, Pascal sniffer, dan dynamic DNS update. Yang ke-13 yaitu IPsec, adalah protokol AH dan ISP untuk IPsec, MODP different Hellman Group 1, 2, dan 5, MDS dan algoritma size 1 hashing, algoritma enkripsi menggunakan DES, 3DES, AIS 128, AIS 192, AIS 256, Prefix Forwarding Secret, PVS, dan NoDP Group 1, 2, dan 5. Yang ke-14 yaitu ISDN, adalah mendukung ISDN dial in atau dial out dengan autentikasi PAP, CHAP, MSCH API V1, dan MSCH API V2 radius, mendukung 128K bundle, Cisco HDLC atau X7551, X75UI, X75BUI line protocol. Yang ke-15 yaitu MTP, adalah mikrotik protokol paket Pascal untuk wireless, link, dan Ethernet. Yang ke-16 yaitu MNDP, adalah Mikrotik Discovery Network Protocol, juga mendukung Cisco Discovery Protocol CDP. Ke-17 yaitu monitoring atau accounting, adalah laporan traffic IP, log, static graph yang dapat diakses melalui HTTPL. Yang ke-18 yaitu SDSL, adalah mendukung single line DSL atau mode pemutusan jalur koneksi dan jaringan. Yang ke-19 yaitu simple tunnel, IP PIP dan EOS IP, Ethernet OR IP. Yang ke-20 yaitu SNMP, yaitu Simple Network Monitoring Protocol mode read only. Yang ke-21 yaitu UPnP, adalah mendukung antarmuka universal, plug dan play. Yang ke-22 yaitu VoIP, adalah mendukung aplikasi voice over IP. Yang ke-23 yaitu URRP, adalah mendukung virtual router pendudukan protokol.
Yang ke-24 yaitu point-to-point tunneling protocol adalah PPTP, PPPoE, dan L2TP Access Concentrator. Protokol autentikasi menggunakan PAP, CHAP, MCCHAPv1, MCCHAPv2, autentikasi dan laporan radius, enkripsi MPPE, kompresi untuk PPoE, limit data rate, proxy, cache untuk FTP dan HTTP, proxy server, HTTPS proxy, transparent proxy untuk DNS, dan HTTP, mendukung protokol SOX, mendukung parent proxy, static DNS. Yang ke-25 yaitu asynchronous, adalah mendukung serial PPP dial-in atau dial-out dengan autentikasi CHAP, PAP, MCCHAPv1, dan MCCHAPv2, radius dial-on, dimam, modem pol hingga 128. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.